kenapa harus untuk Panglima TNI DPR terlibat? Kenapa Polri terlibat? Ya, KPU, KPK terlibat. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 di konstitusi kita tidak mengatur hal itu. Mereka menilai sebelum dia menjadi Panglima. Harusnya kan kalau bicara pengawasan, setelah dia jadi Panglima TNI, baru diawasi kinerjanya kan. Kalau misalnya kayak gitu, ini DPR juga melemahkan KPK dong, Bang. Kalau misalnya KPK ingin menindak DPR, nanti diancam balik. Awas ya, saya evaluasi atau saya copot nanti. Kalau kayak gitu gimana? Ada siapa yang bisa menilai kinerja KPK? Siapa yang bisa mem-PHK komisioner KPK? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnedi. Apa kabar, Bang? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulik aturan yang baru disahkan atau direvisi ya lebih tepatnya. Ini tentang peraturan DPR nomor 1 tentang tata tertib. Nah, ini kan peraturan ini direvisi yang dimana poinnya itu melegangkan DPR untuk mencopot pejabat tinggi negara. Ini kira-kira tanggapannya seperti apa nih, Bang? Ya, jadi kan ada pro dan kontra ya sekarang terkait hal itu. Lagi-lagi kita harus melihat yang kontra ini apa alasannya. Ya. Alasannya bahwa ini tidak sesuai dengan hierarki kewenangan. Ini tidak sesuai dengan aturan A, B, dan C. Ya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat apa yang mereka pengamat hukum, pengamat politik itu jelas-jelas mengatakan pelanggarannya itu di mana. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya mau tanya, ya. Jadi kita harus tanya ke mereka nih, ya. Kenapa ketika untuk memilih Kapolri, kenapa harus dilibatkan DPR? Harus ada fit and proper test, ya. Rekomendasinya harus melalui DPR. Memilih anggota KPK, komisioner KPK, ya. Itu kenapa harus melalui DPR juga? Apalagi KPU pun begitu, TNI pun begitu. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan itu? Itu kan, ini kalau saya menggunakan pemikiran mereka terkait perubahan dari tatip ini kan, ya, alasan-alasan mereka itu tidak hierarki dan segala macam kan. Nah, jadi kita tanya balik, kenapa kalian tidak mempermasalahkan di awal bahwa kenapa harus untuk Panglima TNI DPR terlibat? Kenapa Polri terlibat? Ya, KPU, KPK terlibat. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 di konstitusi kita tidak mengatur hal itu. Gitu ya. Lalu di mana tata negaranya yang dilanggar? Saya mengikuti cara pikir mereka gitu. Ya. Harusnya kalau mereka konsisten memikirkan hal itu dari awal, mereka mempertanyakan juga kenapa DPR terlibat. Ya. Karena kan katanya fungsi DPR kan pengawasan, pembuat undang-undang sama budgeting kan. Nah, kalau begitu, kenapa kalian tidak mempermasalahkan, sedangkan misalnya Panglima TNI ini kan mereka menilai sebelum dia menjadi Panglima. Harusnya kan kalau bicara pengawasan, setelah dia jadi Panglima TNI, baru diawasi kinerjanya kan. Nah,
itu pertanyaannya. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan hal itu, tapi dengan warna yang sama, ya, mereka mempermasalahkan terkait tatib ini. Karena dengan adanya DPR, ya, ikut terlibat di dalam pencopotan, evaluasi, ya, fit and proper test kan, artinya kan mereka memiliki tanggung jawab kan, berhak juga untuk mengevaluasi kan, berhak juga mengevaluasi. Jadi pertanyaan ini ya saya tanyakan kepada para pengamat hukum, para ahli hukum yang mempertanyakan soal tatib yang direvisi ini. Selanjutnya, ini kan baru dari bicara hukum. Oh iya. Nah, kita bicara sosialnya, masyarakat. Ya. Apa kerugian bagi masyarakat dengan tatib ini? Apa kerugiannya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali kerugiannya. Malah itu membantu masyarakat. Ya. Jadi gini, saya bicara masyarakat yang kontra ya. Ketika kita tanya ke masyarakat yang kontra, apa kerugiannya? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Ya, seharusnya mereka senang. Kenapa? Diawasi juga. Selama ini kan mereka bilang, misalnya KPK ini nggak bener nih kerjanya. Oke. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain kan? Karena nggak bisa ngapa-ngapain, mereka salahkan anggota dewan. Ngapain kita milih anggota dewan kalau nggak bisa? Ya, tidak bisa menindak atau tidak bisa mengubah KPK ini kan? Padahal KPK waktu dipilih melibatkan DPR. Nah, setelah ada tatib baru ini, harusnya kan senang kan? Artinya keinginan mereka mempertanyakan kenapa kerja DPR apa sih kok nggak bisa ngapa-ngapain? Ya ketika sekarang DPR boleh ngapa-ngapain, mereka nggak setuju. Ya kan aneh gitu. Nah, coba, jadi saya dari pertanyaan tadi saya menyampaikan dari dua sisi, dari sisi hukumnya, ya, sama dari sisi sosialnya. Ya. Itu. Kalau ini terkait ini independensi juga nih Bang, karena kalau misalnya DPR ini bisa mengevaluasi dan mencopot pejabat negara, ini independensinya menurun nih. Khawatir lembaga itu independensinya menurun dan DPR ini bisa mengintervensi kebijakan di dalamnya. Ya kan? Ini kira-kira seperti apa kalau? Kan DPR kan dalamnya itu merekomendasikan untuk bisa dicopot, diganti, ya kan? Merekomendasikan untuk diganti, dicopot dengan penilaian A, B, dan C. Ya, tentu penilaian A, B, dan C itu berdasarkan kan dari suara masyarakat juga, ya. Berdasarkan track record mereka. Ya, pertanyaannya sekarang adalah KPK siapa yang bisa, kita ngomong fair-fair aja. Siapa yang bisa menindak KPK? Siapa yang bisa menilai kinerja KPK? Siapa yang bisa mem-PHK komisioner KPK? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Sampai selesai masa jabatan. Presiden. Ya? Loh, memang presiden boleh intervensi? Ya kan pertanyaan begitu. Boleh nggak presiden mengintervensi KPK? Sedangkan para ahli-ahli hukum masyarakat bilang presiden tidak boleh mengintervensi KPK. Ya? Lalu siapa? Kan KPK sekarang menjadi super power kan, ya. Kalaupun KPK digulingkan, maksudnya komisioner KPK atau anggota KPK digulingkan itu kan karena kasus kan. Kan selama ini kan misalnya kayak ketua KPK digulingkan itu ya karena kasus. Ya kan? Bukan karena penilaian kinerjanya kan? Nah, bagaimana bisa mereka tanpa ada kasus tapi menilai jebloknya kinerja mereka untuk mereka bisa disingkirkan? Kan nggak ada mekanismenya. Nah, seharusnya kan masyarakat senang dong ketika KPK temukan kinerjanya bobrok, misalnya KPK kinerjanya bobrok, ada ini dan itu segala macam, mereka tidak mampu, ya diganti kan misalnya. Bagus kan sebenarnya. Jadi masalahnya di mana? Tapi di sisi lain kalau misalnya kayak gitu, ini DPR juga melemahkan KPK dong Bang. Kalau misalnya KPK ingin menindak DPR, nanti diancam balik, awas ya saya evaluasi atau saya copot nanti. Kalau kayak gitu gimana? Ada nggak
ketika mengevaluasi itu, tentu kan tidak bisa like dislike dong. Tentu harus ada temuan, tentu harus ada sesuatu yang membuat DPR merekomendasikan untuk mengganti kan. Ya. Jadi apakah akan ada kepentingan politik itu jangan bilang nggak ada, ya bisa aja. Ya kan ini kan nggak terlepas dari politik gitu kan. Apapun itu nggak terlepas dari politik. Tapi paling tidak secara objektif keinginan, kita nggak bicara orang politik nih, keinginan masyarakat agar supaya penegakan hukum ini berjalan dengan benar, konsistensinya berjalan dengan benar, ya tentu harus ada yang menilai mereka dan menindak mereka kan. Kan selama ini siapa yang bisa menindak? Belum ada ya? Nggak ada. Termasuk MK, MA, MK. Coba siapa yang bisa menindak? Nggak ada. Gitu kan? Nggak ada. Mereka benar-benar super power. Ya. Makanya perlu ada itu gitu. Ya. Tapi intinya tidak melemahkan ya Bang? Ya kan kalau melemahkan itu sesuatu yang tidak memiliki bukti, tidak memiliki dasar, lalu tiba-tiba copot, ya itu oke. Tapi kan ini ada dasarnya. Bahkan presiden saja yang punya hak prerogatif untuk melengsarkan untuk mengganti menterinya, itu pun punya alasan. Ya kan? Apalagi kalau DPR menilai kinerja dari KPK misalnya. Kan pasti ada lah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena di awal bisa merekomendasikan, ya berhak dong evaluasi ya. Mereka mempermasalahkan nggak ketika DPR ikut campur untuk menentukan fit and proper test-nya awal ya. Karena kan DPR juga misalnya KPU, mereka punya, jadi pemerintah berapa orang, DPR berapa orang, ada. Iya. Gitu kan, masukan ini dan di fit and proper. Kalau mereka anggap nggak oke, ya nggak jadi, gitu kan. Artinya kan mereka punya tanggung jawab kan. Iya. Nah, jadi di awal dan di akhir ini bisa melakukan evaluasi gitu. Iya dong, seirama kan, senada kan. Senada semuanya kan. Iya. Masa gitu. lu kalau di HRD misalnya lu ambil merekrut orang gitu kan, oh bagus nih secara ini, tapi ketika kerjanya nggak bener, masa lu nggak bisa ngapa-ngapain? Kalau misalnya DPR menyalahgunakan revisi tatip ini untuk melakukan intervensi dan sebagainya, DPR ini kemudian diawasi siapa? Sekarang pertanyaannya begini, ada nggak ruang pembelaan di dalam hal ini? Ada nggak? Nggak mungkin ya DPR memanggil, ya, samanya kan DPR manggil menteri apa segala macam. Itu kan bagian dari klarifikasi dan tentu ada penjelasan dari menterinya kan. Ya begitupun dengan misalnya KPK ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mereka berikan ya. Penjelasan yang mereka berikan yang kalau sampai penjelasan itu sudah tidak bisa dijawab lagi oleh DPR, aku yakin mereka tidak akan berani melakukan ya rekomendasi untuk memecat pejabat negara tersebut. Nggak akan, ya. Kalau sampai itu ada, toh selama ini kita ngelihat di media kan, ketika DPR memanggil menteri dan segala macam itu kan live, ya. Semua orang bisa lihat, semua orang jadi mata gitu kan. Berani nggak ya partai-partai itu, ya, menghukum orang yang tidak bersalah? Nggak akan bisa, ya. Jadi mata kita ini sudah semakin banyak. Yang yang pengawasnya itu bukan hanya DPR, ya. Sekarang udah segitu banyak. Toh selama ini beberapa kasus dengan adanya tekanan dari masyarakat itu bisa berubah kan, ya, bisa tidak. Bahkan misalnya waktu itu di DPR mau mengesahkan apa gitu kan, akhirnya tidak bisa. Ya memang ini sudah di dunia yang sekarang ini sudah agak sulit ya bagi mereka untuk main-main menghukum orang yang benar-benar tidak punya kesalahan gitu ya. Sulit sih ya menurut saya, apalagi masyarakat kita ini kan masih masyarakat yang bukan semuanya ya, ada beberapa yang masih sentimental, artinya mereka melihat wah ini partai ini nggak bener nih gitu kan, udah kita nggak pilih dan segala macam. Jadi sulit lah, saya yakin itu sulit.